Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya saat ini sedang berada di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan saya manfaatkan kesempatan untuk silaturahmi bertemu dengan Mbak Rina Zainun. Rina Zainun ini adalah aktivis perlindungan anak dan perempuan ya. Waktu ada kasus bayi berusia 3 tahun yang kena narkoba, beliau termasuk yang pertama kali melakukan advokasi, membantu korban, menemui kepolisian dan juga membawanya ke rumah sakit. Oke Mbak, apa kabar Mbak Rina? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak. Pak Jadi apa nih kegiatan Mbak Rina, apa saja nih? Kegiatan sama seperti biasanya, yaitu membina anak-anak cabang olahraga, atlet, kemudian mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak seperti itu. Oke, terus Dan kuliner. Kuliner pasti Iya. ya, kuliner kayak terus Mbak tuh punya lembaga namanya TRC, Tim Reaksi Cepat, apa tuh? Ya, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim. Apa itu Mbak? Itu kita Tim Reaksi Cepat itu bentukan dari kemarin dari Pak Aris Merdeka Sirait ke masyarakat Jakarta, akhirnya membentuk Tim Reaksi Cepat seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua untuk wilayah Kaltim gitu. Jadi tugas kita itu melakukan pendampingan kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, kemudian juga mengadvokasi mereka, kemudian juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap korban-korban kekerasan dan anak-anak korban kekerasan seksual. Oke, terus kemarin ya ketika ada bayi yang berusia 3 tahun kemudian terkena narkoba karena meminum air yang bekas narkoba, itu Mbak viral. Gimana, bisa diceritakan Mbak? Ya, jadi awalnya itu anak ini menurut orang tuanya itu kayak kerasukan gitu, kok malam-malam bicara sendiri, kemudian tidak mau tidur, asik merobek-robek tisu, aktivitas seperti itu. Nah, bahkan dia kelihatan seperti orang ngobrol gitu, padahal tidak ada pasangan orang tempat dia ngobrol itu. Nah, jadi akhirnya orang tuanya curhatlah di sosmed sama anggota saya, Bu, ini kayaknya anak ini sakit. Saya bilang coba hapus dulu postingannya, nanti coba kita yang advokasi. Akhirnya kita asesmen, ngobrol. Menurut teman saya itu ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Coba kita periksa kesehatannya dulu. Terkena narkoba ya? Ya, jadi menurut teman saya itu ciri-ciri orang yang nyabu, seperti itu gitu. Dan itu kan peristiwanya malam ya? Malam. Langsung tahu, dikasih tahu atau bagaimana? Jadi malam sore itu anak itu mulai sampai malam, kemudian subuh ibunya menelpon si terduga pelaku awalnya, si tersangka ini ditelepon. Si tuan rumah ya? Si tuan rumah itu ditelepon, dicat oleh beliau. Tadi dikasih air apa ya anak saya? Karena anak saya ini kelakuannya aneh gitu. Oh enggak, saya kasih cuma air mineral yang dari warung. Itu jawaban dari ibu itu. Nah akhirnya besoknya tuh kami minta, saya bilang begini, dia posting lah di Facebook. Kemudian sore si ibu ini dia mencari gitu, apakah ada orang lain yang pernah anaknya mengalami hal seperti ini. Jawaban orang-orang semua rata-rata sama, kerasukan gitu. Itu terkena ini gitu. Akhirnya karena anggota saya melihat, kemudian diceritakan kepada saya suruh hapus postingannya. Malam itu saya bawalah saya koordinasi dengan Kabid Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa. Saya bilang, bisa nggak nih, saya minta tolong untuk bayi usia 3 tahun. Oh ya silakan. Saya bawa ke sana, periksa air kencing, sekitar 1 jam kemudian hasil keluar positif mengandung amfetamin, jenis sabu seperti itu. Oke. Kaget orang tuh. Iya. Itu kan peristiwa itu udah berlalu. Ya. Sekarang bagaimana nasib bayi tersebut? Perkembangannya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin sudah masuk rehab di rehabilitasi BNN, sudah keluar. Sekarang ibunya dan si bayi berada di dalam pengawasan kami dan Dinsos di PSKW, ditempatkan di situ. Ibunya mengikuti pelatihan memasak, membuat kue. Si bayi di situ dalam pantauan. Alhamdulillah sehat. Sekarang. Masih dalam pantauan dan Masih. pengawasan, ada nggak pengawasan misalnya psikolog ada? Masih ya, dalam pantauan psikolog juga, kesehatan juga. Jadi di PSKW itu ada psikolognya. Kesehatannya ada bagus, nggak ada kesehatan juga. masalah? Alhamdulillah sekarang sehat. Ibunya bagaimana? Ibunya sehat, Kan sudah pasti mulai kemarin menerima. mengalami
shock shock. dan sebagainya karena tiba-tiba sang bayi si buah hati ada masalah gitu. Shock berat Pak, bahkan si ibu itu kayak menyalahkan diri sendiri, kenapa harus saya bawa kemarin gitu anak saya gitu, sampai mengalami hal seperti ini karena dikhawatirkan efek samping ke depannya itu karena air yang terminum itu tadi merusak organ dalam tubuh gitu. Ada penjelasan terakhir dari dokter tentang kemungkinan penyakit yang diderita oleh bayi itu? Iya kemarin sih penjelasannya seperti itu, tapi dalam observasi yang dilakukan sampai kemarin dikeluarkan itu alhamdulillah semua dalam keadaan sehat saja. Nah harapannya sih kedepannya apa yang dikhawatirkan oleh dokter itu tidak terbukti gitu. Oke, terus bagaimana respon dinas perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga kepolisian ketika merespon ada seorang bayi terkena cairan yang ada unsur narkobanya gimana? Alhamdulillah fast respon Pak ya. Jadi pada saat kita pelaporan kemudian menunjukkan bukti-bukti tersebut tidak sampai 2 hari dari kepolisian langsung mengamankan pelaku. Nah, di situ langsung diadakan penyidikan, alhamdulillah penetapan sebagai tersangka kemarin. Oke, terus kasus tersangka bagaimana hari ini? Kemarin sudah masuk sidang pertama. Sidang pertama? Ya. Dia tersangka apa? Berarti sudah terdakwa. Sudah terdakwa ya. Sudah terdakwa. Terdakwa undang-undang tentang narkoba. Bukan. Jadi yang dikenakan adalah masalah ini apa namanya itu Pak? Pemberian air narkoba terhadap anak. Apa itu kemarin itu ditetapkan? Apa undang-undang perlindungan anak? Undang-undang perlindungan anak yang diberikan. Jadi apa namanya nih melakukan kekerasan terhadap anak itu tadi, memberikan air dengan sengaja kepada anak. Ini mau sidang keberapa? Nanti hari Senin itu sidang kedua. Sidang kedua. Ya. Oke, terus apa harapan Mbak Rina sebagai orang yang mengawal kasus ini nih? Harapan saya dihukum sesuai dengan apa yang sudah diperbuat orang tersebut karena dia tahu itu air bekas narkoba diberikan kepada si anak ini tadi gitu dengan sengaja. Karena kalau dia tahu itu air berkas nyabu tadi malam. Ya, alasannya dia tidak tahu itu efeknya akan berakibat seperti itu, tapi itu air tetap diberikan. Dia mengaku bahwa itu tahu ya. Tahu, dia mengaku kalau itu tahu itu air bekas mereka nyabu tadi malam katanya gitu. Nah, kenapa harus diberikan gitu? Air itu berada posisi di bawah meja. Iya. Ya saya meminta besar harapan saya memang diponis sebesar-besarnya, setinggi-tingginya gitu. Karena apa yang dia lakukan itu telah mengakibatkan seorang anak sudah mempunyai sudah terkontaminasi dengan narkoba gitu. Anak usia 3 tahun sangat-sangat ngeri sekali. Satu lagi mungkin ya terakhir pesan Mbak Rina untuk ibu-ibu yang punya bayi gitu. Itu kan sepertinya harus lebih hati-hati begitu. Sangat Pak. Jadi pesan saya kepada seluruh orang tua, bukan hanya ibu tapi kepada bapak-bapaknya juga agar lebih protek lagi terhadap anak, lindungi anak dari pengaruh orang-orang luar karena kejahatan itu tidak memandang tempat, tapi begitu ada kesempatan siapapun akan jadi korbannya, tidak peduli orang terdekat gitu. Jadi protek lagi menjaga anak, awasi anak, jangan sampai anak berada di luar tanpa pengawasan kita. Karena apa? Dengan adanya pengawasan kita pun bisa terjadi kejahatan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rina atas waktu dan kesempatannya sudah sharing dengan saya, berbagi cerita mengenai bagaimana ikut menangani kasus bayi yang terkena narkoba di benar. Samarinda, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan obrolan dengan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak Indonesia. Terima kasih.